warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basam Nyaman. Saya sebagai mahasiswa PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 dengan nomor NIM 235076259 Universitas Pasundan. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan untuk UKIN tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada hari ini kita bisa belajar lagi di kelas yang seperti biasa kita laksanakan. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Untuk menanamkan rasa patriot kalian, mari kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila yang akan dipandu oleh musik. Kalian nyanyikan secara semangat ya. Silakan kalian untuk berdiri. Tentang pecahan. Untuk mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi sebelumnya, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Mama Hajkil mempunyai satu loyang kue, dan kue tersebut mau dibagikan kepada teman-teman Hajkil sebanyak 8 orang. Kira-kira berapa bagian pembilangnya dan penyebutnya? Siapa yang bisa menjawab? Berapa pembilangnya? Ya, kasih.
1. Tepuk tangan buat hasil. Berapa penyebutnya? Kelompok Juang. Mungkin yang lain? Ya berapa Kek? 8. 8. Tepuk tangan buat Kek. Untuk supaya kalian bersemangat belajarnya, marilah kita menyanyikan dulu Profil Pancasila. Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai pecahan. Boleh kalian simak video yang akan Bapak tayangkan tentang pecahan. Ya kalian simak baik-baik ya. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Ya, kalian simak baik-baik ya. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli 2 semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1 per 4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1 per 4 dan 2 per 8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16 per 24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4 per 6. Jadi pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24 atau 4 per 6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3 per 4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2 per 3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17 per 10.
Jika dua angka di belakang koma, artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19, artinya 19 per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25%, artinya 25 per 100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3 didapatkan 1. Kita memberikan 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dari 5 dikali 2 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengkalikan kedua penyebut. 2 dikali 4 dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itulah video yang barusan Bapak tayangkan. Dari tayangan video tersebut, kalian tentunya bisa memahami ya apa yang barusan dipelajari. Untuk meningkatkan pemahaman kalian dari video yang tadi ditayangkan, apa ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Baiklah, kalau sudah mengerti, marilah kita menyelesaikan suatu permasalahan yang akan Bapak sajikan dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan Bapak bagikan, dan nanti kalian bisa menjawabnya dalam kelompok dan nanti dipresentasikan ke depan ya. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian tulis dulu nama, kelas, materinya tentang apa? Materinya tentang pecahan. Silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Pertama tulis dulu nama kalian. Kedua kelasnya kelas 4. Materinya tentang pecahan. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Boleh bekerja sama dalam menentukan isinya. Materinya ini jangan lupa tentang pecahan. Bisa, Ros? Alhamdulillah. Silakan, Ros. Waktunya diperhatikan. Bisa lebih? Bisa. Adil? Bagaimana kelompok ini? Bisa. Tulisannya yang rapi, buat namanya jangan lupa. Bagaimana? Ini 4/10. Berarti disederhanakan, dibagi oleh bilangan yang sama. Jadi pembilangnya berapa itu kan? 4. Menyebutnya 10. Jadi 10 dapat 5 dibagi berapa? 10 dibagi berapa supaya menjadi 5? 10 dibagi berapa supaya dia dapat 5? 10 dibagi berapa supaya dapat 5? Dibagi 2 begitu. Pun yang tadi penyebutnya pembilangnya. Tadi kan pembilangnya sudah dapat. Sekarang penyebutnya kalian cari. Berarti 4 dibagi 2 karena harus yang pembaginya bilangan yang sama. Silakan kerjakan. Bagaimana Satria? Bisa. Kelompok 1 ada yang sulit. Bisa kalian mengerjakannya? Alhamdulillah. Ini udah hampir selesai nih. Kelompok lu udah hampir selesai.
Dari cara pengerjaannya yang teliti, ya, jangan mau cepat tapi tidak teliti, tidak diperiksa lagi hasilnya. Oh ini sudah kelompok 6, kelompok 5 sudah ya. Ayo, bukan. Bagaimana kelompok ini? Belum? Ya. Silakan kalian hati-hati. Kelompok 5 tuh sudah menyelesaikan. Kelompok sudah. Bagaimana kelompok 1? Bisa? Alhamdulillah. Sudah selesai, bisa kami ada. Waktunya hampir habis. Alhamdulillah. Ayo, tunggu kan? Sudah pada capek ya? Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Dong semangat, silakan kelompok ini ke depan. Ayo yang semangat, kan udah cukup semangat. Ayo ke depan. Nomor B, boleh di bawah ininya, lembar jawabannya. Yuk. Ke depan, nomor ini. Nanti yang lainnya memberikan tanggapan ya. Memberikan tanggapan terhadap jawabannya kelompok 3. Silakan ke depan. Siapa yang mau ke depan? Ayo Nabila ke depan. Atau dari kelompok lain mau ke depan? Nabila malu-malu. Begitupun Najwa. Kalian harus berani ya, karena seorang pahlawan itu ditandai dengan pahlawannya dengan keberaniannya. Kalau kalian mau jadi pahlawan harus berani. Repano boleh ke depan. Repano. Ayo Repano ke depan. Yang nomor 2. Repano mesti dijawab nih. Silakan. Boleh diambil Repano hasil kerjamu ke depan. Nanti yang lainnya kasih tanggapan ya. Ya. Kasih tanggapan terhadap jawaban Repano. Tepuk tangan, kasih semangat tuh buat Repano. Nah, harus seperti Repano, berani tampil ke depan supaya kalian menjadi pahlawan yang gagah berani. Ya bentar. Silakan yang lainnya kasih tanggapan nanti ya. Boleh dari kelompok siapa yang ketuanya tunjuk untuk ke depan. Jadi kamu aja ini ke depan ya, harus mau ke depan. Ya, untuk menjadi seorang pahlawan. Ayo berani. Ya, tepuk tangan dulu buat Repano. Nah, dari jawaban Repano yang telah tampil di depan, siapa yang kalian dari kelompoknya masing-masing untuk memberikan tanggapan? Betulkah apa yang dijawab, apa yang dituliskan oleh Repano? Yang kelompok 1? Betul.
Kelompok 3. Betul sudah jawaban Revano? Betul. Kelompok 5? Ya? Salah. Mau ke depan? Mau membetulkan? Mau? Siap. Ke depan. Tepuk tangan buat jangan dihapus kerjaan Revanonya. Di bawah ditulis. Ya, yang lainnya nanti kasih tanggapan ya atas jawaban teman-temannya. Jangan diam saja. Kalian harus aktif dalam belajar. Ya, menurut kelompok yang lainnya jawaban si AA betul nggak? Atau salah nggak? Ayo kasih tanggapan. Kelompok 1 mau kasih tanggapan terhadap jawabannya AA. Atau kelompok 5 mungkin mau kasih tanggapan? Mau kasih tanggapan? Siapa yang mau kasih tanggapan? Biasanya Ajwan yang aktif. Betul enggak jawaban temanmu? Betul. Yang 8/12 dibagi 4 sama dengan 2. Siapa yang mau kasih tanggapan lagi? Ayo. Lagi, tepuk tangan buat lagi. 8/12. Alhamdulillah. Ini jawabannya Ragil 8/12, yaitu disederhanakan menjadi 2/3. Jawaban kelompok dari ini siapa? Kelompok siapa ini? Kelompok siapa ini? Kelompok 1 ya? 2/2. Kelompoknya ini 8/12, 2/3 sama jawabannya, tapi di sini masih ada yang salah. Ini tidak sama. Harusnya pembaginya itu harus sama. Artinya 8 dibagi 4 dan 12 pun harus dibagi 4. Yang akhirnya diperoleh 8 dibagi 4 berapa? 2. 12 dibagi 4 berapa? Ya, ini sama jawabannya tapi pengerjaannya masih salah di kelompok ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kesimpulannya untuk memperkecil pecahan menjadi 2/3 dengan cara pembaginya harus sama. Kalau 4, kalau 2, begitu. Yang ininya harus sama. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Untuk itu berikan tepuk tangan buat Ragil. Kalian sekarang sudah memahami tentang materi yang dibahas barusan, yaitu tentang apa? Tentang pecahan. Tolong sebutkan dulu dong jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang biasa,
akhirnya Bapak akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Soal evaluasinya harus kalian kerjakan. Soalnya akan Bapak bagikan. Jadi soal evaluasinya yang tadi KPD itu telah kalian selesaikan. Itu pekerjaan kelompok. Ini pekerjaan masing-masing mandiri ya. Silakan dikerjakan seperti biasa, tulis nama kelas ya, nomor induk. Silakan kalian kerjakan. Hati-hati cara pengerjaannya ya. Namanya ditulis dulu ya, jangan lupa. Nadila. Ini satu lagi. Ini dua. Ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya Bapak kasih 10 menit untuk mengerjakan. Belum? Tidak. Waktunya hampir habis. Ayo kumpulkan. Sudah, tadi lah. Alhamdulillah. Stefano. Sudah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sudah. Agak sudah dia. Sudah semuanya ya, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah kalian sudah dapat menyelesaikan dari instrumen evaluasi yang ini tentunya untuk Bapak melihat sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kalian sudah pelajari hari ini. Kita belajar materi apa barusan? Pecahan. Bagaimana menurutmu pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini tentang pecahan. Bapak berharap kalian dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kesimpulannya bahwa untuk memperoleh hasil yang sama tadi dari kelompok yang sudah dikerjakan, ini pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi 8 harus bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya harus sama. Kalau 4, kalau 2, pembilang dan penyebutnya harus sama. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan hari ini tentang materi pecahan. Begitu sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa.